Selamat siang, saya Muhammad Levin Afriza dan di sini saya akan melakukan interview dengan salah satu owner UMKM. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas namanya serta nama bisnisnya. Oke, terima kasih Mas Levin. Kenalin aku Arfi. Aku pemilik dari Silajus, salah satu UMKM yang berdiri di Bendera Jus Buah. Kita di Jalan Patemon, tepatnya di UNES Gunung Pati. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Mas menjalani bisnis ini udah berapa lama ya Mas? Sila itu berdiri dari tahun 2025. Kita tepatnya di bulan April. Berarti kalau misal di countdown kita 1 tahun sih Mas. Jadi kita udah berdiri 1 tahun ini. Oh, baik. Jadi yang bikin Mas kepikiran untuk memulai bisnis jus di sini tuh apa ya Mas? Sebenarnya gini Mas, kita nggak ada pemikiran buat spesifik mau bisnis apa sebelumnya. Ini tuh atas dasar keresahan dulu aku kan dulu kan karyawan perusahaan ya. Aku dulu budak corporate, terus akhirnya aku memutuskan buat resign. Tapi sebelum resign aku udah mikirin kira-kira next setelah resign tuh aku mau ngapain ya gitu. Nah terus akhirnya aku kepikiran lah buka usaha. Terus kalau misal ditanya kenapa jus buah, itu sebenarnya sedikit seperti kesandung. Karena pada dasarnya aku memang suka F&B. Cuman kalau misal dari food sekiranya cukup rumit buat dikelola dan butuh banyak tim harusnya. Tapi kalau minuman menurutku lebih ringan. Ya walaupun susah tapi lebih ringan. Dan aku pilih jus buah karena buah kan versatile ya. Dia mau dibawa kemana aja tuh bisa. Dia nggak tipikal yang kayak kopi yang harus pakai modal gede. Kalau kopi kan kita harus pakai modal gede nih. Sedangkan kalau teh, udah banyak banget teh Mas. Makanya kita pilih jus buah karena dia gampang dibawa kemana aja, tapi juga nggak begitu susah eksekusinya. Gitu sih. Oke. Jadi tadi kan seperti Mas yang bilang kalau teh kan banyak ya sebenarnya di sini. Kalau kita lihat di Gunung Pati ini, sebenarnya jus buah juga banyak kan Mas. Nah, apa yang bikin Silajus ini tuh beda gitu? Jadi pembedaan punya ciri khasnya sendiri. Oke, menarik ya menurut gue pertanyaannya. Sebenarnya kan kita kan memang di bawah bendera jus buah. Kita benar-benar di bawah bendera naungan jus buah. Tapi gimana cara kita bikin ngeksekusinya tuh berbeda gitu dari yang lain. Sebenarnya sih itu butuh waktu yang lama buat mikirin itu. Sampai akhirnya aku memutuskan kita ada 3 kategori menu. Kalau Mas Levin udah pernah coba jus kita ada 3 kategori menu. 1 simple jus biasa, terus yang kedua tuh kita ada mix blend, terus yang ketiga tuh kita ada series milky. Nah, jadi karena kita di bawah naungan usaha jus buah, tapi gimana caranya jus buah kita tuh tampil beda gitu. Nah, makanya kita lebih nge-recreate beberapa menu-menu yang sekiranya bisa jadi satu kategori-kategori baru gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan ciri khasnya ya Mas, ciri khas dari menunya. Kalau quality controlnya nih Mas, jadi cara Mas untuk biar kualitas buahnya itu tetap segar itu biasanya ngelakuin apa aja? Oke. Sebenarnya ini rada tricky ya jawabnya ya Mas. Kalau misal aku jawab secara egois, percaya nggak percaya, setiap hari itu aku tuh ke pasar, aku pilih sendiri buahnya, aku ngecek sendiri kualitas buahnya pada saat itu juga. Jadi aku nggak ada campur tangan orang lain buat ambil buahnya. Jadi aku secara kalau di bisnis sih sebenarnya ini nggak baik lah, karena kalau dikerjain satu orang semua kan susah yang handle-nya ya. Tapi karena pada saat ini aku benar-benar mengutamakan kualitas buahku, makanya aku harus terjun langsung. Jadi buah mana yang mau kita pakai, tipikal buah mana yang kita mau gunakan juga, itu harus aku yang pilih ya gitu. Soalnya dari awal pertama kali kita berdiri pun juga aku yang eksekusi. Jadi otomatis seluk beluknya dari buah tuh aku tuh tahu gitu loh. Keren banget. Nah, selain itu, selain tadi ada variasi menunya banyak dan quality controlnya juga, Mas punya concern ini nggak? Misalkan Mas ada menu yang disediain untuk orang yang mau healthy lifestyle gitu, kayak diet atau detox gitu. Jus buah kan konotasinya lebih ke healthy food. Cuman kalau misal lihat ke varian kita tuh gimana ya? Healthy
tapi kita nggak ninggalin modernisasi gitu loh. Iya. Jadi kayak kita nggak mau cuman ambil healthy-nya doang, tapi gimana orang tuh bisa nyaman ketika minum healthy foodnya itu tadi juga. Jadi kalau misal concernnya mau kemana, kita lebih ke healthy, tapi nggak monoton kayak gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, dari pernyataan Mas tadi kan Mas ini pengen tetap healthy tapi tetap ada modernisasi ya, tetap ada variasi yang menarik gitu. Nah, dari semua menu-menu yang menarik itu, Mas bisa kepikiran atau muncul ide itu tuh gimana Mas? Dari gimana aja? Dari yang tadi aku bilang sebelum aku resign dari kantor, itu kan aku butuh waktu rada lama buat mutusin nih setelah resign aku mau ngapain nih. Setelah aku tahu mau resign mau ngapain, dari sejak itu aku udah mulai try and error. Jadi beberapa ingredient menu yang sekiranya mau kita bawa, nah aku mulai try and error. Lebih tepatnya sih aku kosong, aku nggak tahu apa-apa, aku cuman baca dari beberapa sumber aja kayak gitu. Terus inovasi-inovasi yang sering muncul tuh apa, terus aku modifikasi ulang. Karena kan kebanyakan sekarang juga kayak gitu ya, amati, tiru, modifikasi kayak gitu ya. Gimana kalau misal konsepnya dibikin layering kayak misal milky kayak gitu. Kalau misal mereka di mix nih, ada alpukat kocok. Alpukat kocok kan mereka kan satu alpukat dikocok bareng sama Milo gitu ya. Gimana kalau misal itu dibikin satu konsep ulang kayak gitu, dalam bentuk layering kayak gitu. Nanti mereka ada sensasi nge-shake-nya sendiri. Jadi nggak harus kita yang nge-shakein kayak gitu. Jadi eksperimental banget ya awalnya, eksperimental banget. Dulu pas pertama kali kita bikin beberapa menu yang sekiranya benar-benar tricky banget menunya. Setiap kali kita gagal, setiap kali kita bikin trying, itu pasti aku nulis note kan. Kayak misal, oh ini komposisinya segini. Setelah jadi dieksekusi, wah ternyata ini over dominan banget di pisang nih. Makanya pisangnya kita kurangin. Jadi next trialnya lagi kita udah nggak pakai komposisi yang di awal, kita udah benar-benar pakai satu komposisi yang baru lagi. Jadi lebih ke try and error itu tadi sih Mas Levin. Kalau misal setelah udah mulai nih Mas, itu ada sempat momen dimana ini nggak, misal menunya ini Mas ngeh gitu, ini kurang diminati orang-orang gitu, terus Mas kayak trial lagi terus, atau bahkan di menunya dihilangin atau diubah secara keseluruhan, itu ada kan? Ada. Serius kita ada. Dulu kita ada satu menu namanya tuh yellow berry, itu kombinasi mangga sama strawberry. Pada saat itu akhirnya aku menghilangkan menu itu atas dasar lebih karena nggak diminati ya, tapi karena mangga itu terlalu susah kalau misal kita ngebikin satu bentuk menu baru kayak gitu. Mangga itu terlalu dominan banget kalau misal dia dikombin sama apa aja. Makanya kita menghilangkan menu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata banyak banget orang yang request menu itu juga kayak gitu. Banyak banget sekarang. Mas bisa nggak Mas combine mangga sama strawberry? Aku sih mengiyakan karena aku dulu pernah ada basic menu itu kayak gitu. Karena notabene dulu pernah ada resep itu aku, jadi ya aku eksekusi kayak gitu. Tapi untuk saat ini kita udah nggak official menu itu lagi. Karena kalau misal aku ada dan ternyata mangga lagi nggak musim, nah itu malah kita nutup menu itu nanti jadinya. Jadi kita menghindari beberapa menu yang ditutup kayak gitu. Takutnya nanti orang pada mikir, wah habis lah ditutup aja, ngapain terus ada kayak gitu. Nah kita menghindari kayak gitu. Seperti itu sih Mas Levin. Oke, menarik. Nah, silakan, ini menurut saya pribadi, menurut preferensi juga, itu tuh di semua Gunung Pati itu Sila itu jus terbaik gitu. Sama teman-teman saya juga pasti setuju. Nah, kan populer banget tuh, ratingnya juga bagus banget. Terus di Masnya tuh ada ini nggak, ngelakuin kayak semacam marketing gitu nggak, atau akun Instagram atau kayak gitu? Mas, aku terima kasih ya Mas ngasih kita komplimen seperti itu. Aku sangat berterima kasih banget. Lagi-lagi tuh feedback dari customer tuh bener-bener nguatin kita. Kadang kalau misal kita lagi down, terus kita lihat review, wah ternyata masih banyak dari mereka yang suka sama kita kayak gitu. Wah, aku sangat berterima kasih banget, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal ngomongin masalah marketing, aku tuh gak ada basic bisnisnya sama sekali aku gak ada basic bisnisnya. Aku dulu teknik sipil, terus setelah itu aku kerja di salah satu corporate. Kalau Mas Levin tahu, aku pernah di blibli.com,
aku jadi customer service. Aku sebelum di Blibli masa perkuliahan pun aku sempat kerja juga. Aku di kafe kecil pernah, aku di Mixu pernah, aku terakhir tuh dari barista Starbucks aku juga pernah kayak gitu. Jadi kalau ngomongin masalah bisnis, aku sama sekali tidak pernah berkecimpung. Aku hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman yang aku jalani, karena aku percaya dalam sebuah bisnis itu ada dua interaksi antara kita dengan customer kayak gitu. Nah jadi kalau misal ngomongin marketing, aku belum pernah menggunakan jenis marketing seperti yang diucapkan. Aku pakai profile Instagram aja itu juga atas dasar buat informasi ke depannya. Oh hari ini kita tutup, oh hari ini kita buka, oh hari ini kita ada menu baru, oh hari ini that's it. Kita nggak ada bikin konten, kita nggak pernah bikin promosi sama sekali, itu kita nggak pernah. Jadi marketing kita, aku benar-benar memanfaatkan pengalaman yang pernah aku jalani dulu, karena kita sering berkomunikasi dengan orang, kita komunikasi sama customer kayak gitu. Jadi aku memanfaatkan itu. Dulu kalau misalnya aku boleh cerita dikit Mas Levin, dulu tuh pernah ada satu customer, dia tuh beli di online, hari berikutnya dia beli secara offline, dia ngasih komplimen ke kita. Dengan baik hatinya dia bilang, mau nggak Mas kita bantuin marketing di Unas Manfest kayak gitu. Karena aku nggak tahu pola kerjanya mereka, marketingnya tuh seperti apa. Ternyata basicnya pakai Twitter katanya. Nah akhirnya kita dibantuin karena niatnya baik, kita juga mengiyakan proses marketingnya mereka. Di hari berikutnya banyak orang yang datang. Pada saat itu aku masih positive thinking, oh mungkin ini customer online beli di offline ya gitu, that's it. Aku nggak pernah mikir oh ini ada customer baru dan sebagainya, itu enggak. Aku mikirnya dia beli di online terus sekarang coba di offline nih kayak gitu. Ternyata ada satu part customer ngomong ke aku, Mas jusnya Mas banyak dibincangin loh di Twitter kayak gitu. Lah kok bisa Mbak? Lah ini terus akhirnya aku dikasih tahu tweetnya kayak gitu. Aku dikasih tahu tweetnya. Wah itu ternyata yang nonton katanya sih banyak banget ya, berapa belasan ribu katanya kayak gitu. Lah anjir, pantasan dari tadi banyak banget customer yang sekiranya aku ada awam kayak gitu. Biasanya kan kalau misal customer yang sering coming back kan dia aku hafal ya. Kayak, oh ini pernah beli ini nih, oh ini dia pernah beli ini nih kayak gitu. Bahkan customer online pun aku kadang masih ingat, oh dia namanya ini, dia kemarin beli ini kayak gitu. Aku kadang masih ingat ya itu. Tapi kalau tiba-tiba banyak seperti new customer, kita rada hektik pada saat itu. Dan secara tersirat dari aku sendiri, aku bersyukur banget mereka yang hadir datang pada saat itu, dia juga datang lagi kayak gitu. Nah itu aku rada bersyukurnya di situ. Jadi mereka datang coba, ternyata dia repeat kayak gitu. Wah itu aku sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali. Jadi kalau ngomongin marketing, aku bukannya apa-apa, karena aku nggak mudeng secara teknikal bisnis itu seperti apa. Aku pada saat itu dibantu, dan sampai sekarang masih banyak orang yang ngebantu selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah marketing, aku bikin konten, aku belum pernah Mas Levin, sama sekali belum pernah. Seperti itu. Wow, that's a touching story ya. Kayak, but Masnya deserve dapat komplimen dan loyalty segini banyak itu deserve Mas, asli. Jadi kan tadi kata Masnya juga Masnya mengandalkan apa ya, timbal balik customer dan ini kan owner kan. Selama ini Masnya itu ada ini nggak kayak program loyalty gitu, mungkin kayak voucher atau diskon gitu, atau mungkin nanti Masnya berencana akan implementasikan itu? Oke, kalau itu aku saat ini belum ngejalanin. Tapi kalau misalnya ngomongin apakah kepikiran, jawabannya iya, kita kepikiran. Tapi mau dikemas dalam bentuk apa, kita belum ada pembicaraan lebih kayak gitu. Jujur, aku yang handle sendiri, aku cuma dibantu sama bapakku tok. Bapakku bagian nge-preparing, aku yang masalah. Kadang aku suka nulis kayak gitu. Kalau misal kalian nggak dapat, berarti kita lagi hektik nih kayak gitu. Aku minta maafnya di situ. Jadi kalau misal beli di online, kalian dapat note, itu biasanya kondisi kita lagi rada slow kayak gitu. Tapi bukan berarti aku membedakan ya customer online sama offline ya. Aku cuman kepingin deliver thank you lewat tulisan itu kayak gitu. Jadi kalau misal ada bentuk loyalty, konsep yang mau dibawa, kita belum
belum kepikiran. Tapi kalau mau ke sana kita udah ada kepikiran. Tapi mau dikemas secara gimana kita belum ada pikiran seperti itu. Mas. Seperti itu sih. Mas. Okay, so I think that would be the last question of this interview. Terima kasih banyak loh Mas. Itu Aman. apa ya? Aku jadi lebih ngerasanya jadi lebih personal gitu, ngerasa jadi lebih kenal Mas gitu karena. Wah, dan menarik banget. Masnya juga kayak passionate dan benar-benar into banget gitu sama ini. Jadi kayak knowledge-nya juga kelihatan banget, keren banget sih Mas. Jadi I think that would be our last question. So thank you Mas. Thank you Mas. Mungkin aku ada sedikit ini kali ya, sedikit. Aku nggak bermaksud menggurui ya. Aku nggak bermaksud untuk menggurui. Aku pun juga dapat kesimpulan ini atas dasar aku berjalan selama 1 tahun. Kalian kalau misal nanti bekerja di bidang F&B ya gitu ya, terlepas kalian owner, terlepas kalian nanti bermitra sama teman kalian atau gimana pun, kalau misal di bidang F&B, satu hal yang pasti aku selalu nerapin tiga poin yang kalau bisa standarnya jangan sampai turun. Itu yang satu tuh dirasa, terus yang kedua itu hospitality sih menurutku sih, service, pelayanan. Satu rasa, yang kedua pelayanan, yang ketiga tuh lebih ke harga. Kalau harga kan subjektif ya, tergantung market kita tuh ke siapa kayak gitu. Tapi kalau masalah rasa sama pelayanan itu kalau bisa jangan pernah turun dari standar kalian. Serius, maksudnya gini, kalau rasa oke, kita nggak usah bahas rasa kali ya. Kalau misal 100 orang ngomong enak, sedangkan yang nggak enak cuma ngomong 1 orang, berarti secara nggak langsung menurutku bisnis F&B Mas Levin juga bakal dikatakan enak gitu, karena yang ngomong enak tuh jauh lebih banyak daripada yang nggak enaknya kayak gitu. Itu menurutku kategorinya masih aman ya itu. Tapi kalau ngomongin masalah pelayanan nih ya, aku kalau pelayanan tuh aku bedain jadi 2, satu service, yang kedua hospitality. Kalau service itu lebih ke ketepatan, tepat, cepat, bener apa enggak yang dipesan sama yang dia mau kayak gitu, itu lebih ke service. Tapi kalau hospitality, tapi kalau hospitality itu lebih ke interpersonal connection. Nah itu menurutku yang rada disingkirkan. Aku nggak bermaksud untuk ngomong bisnis lain ya, aku lebih ke bisnisku sendiri, tapi aku menguatkan itu. Jadi kalau bisa interpersonal connection antara kamu sebagai pembuat, pemilik, juicer, barista dan sebagainya, dan customer itu harus ada kayak gitu. Kayak misal Mas Levin beberapa kali, misal nih kalian kesini ke aku beberapa kali, set aku inget nih, Masnya kemarin beli ini deh, kemarin Mbaknya beli ini deh. Suatu waktu aku tanya lah, kalian namanya siapa tau kayak gitu. Aku Levin Mas kayak gitu. Oke, salam kenal ya Mas Levin. Jadi one day kalau kalian ke situ lagi, aku udah nggak manggil Masnya mau apa nih, tapi lebih kayak, woi Mas Levin mau apa nih kayak gitu. Mau Foreo kah? Mau Fomilo kah kayak gitu. Aku lebih kayak gitu sih Mas. Jadi lagi-lagi itu aku belajar dari pengalamanku sebelumnya. Aku benar-benar disangkut pautin sama hospitality pekerjaannya. Jadi menurutku hospitality itu sangat penting. Whatever your mood, kalau misal dia beli, dia udah effort dari datang sana ke tempatmu, terus mengeluarkan uang juga, dia juga berhak diberikan pelayanan yang sama kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi hospitality itu menurutku penting banget ya. Kalau rasa harga itu tetap harus on point, harus. Tapi hospitality kadang suka disepelekan kayak gitu. Hospitality sama service itu suka disepelekan. Kadang kalau misalnya kita datang ke satu resto kayak gitu ya, dia wah restonya enak banget sih, tapi sayang kenapa baik perangkat kayak gitu. Kadang berarti kan kalau di situ kan ada sisi yang harus dibenahi juga ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya, manusia kan dinamis ya, sama sekali dinamis, sama sekali benar-benar berubah pada saat itu juga. Jadi kalau misal pada saat hektik banget aku sedikit tidak nyaman ke kalian, aku maaf. Itu soalnya kalau misal di dia dapur tuh wah gila kita dituntut untuk cepat, tepat, presisi, lengkap tapi jangan pernah menghilangkan hospitality-nya itu tadi. Jadi kalau misal ngomongin koneksi ke customer, kalau bisa jangan dihilangkan, dan itu jadi pedoman kita juga. Seperti itu sih Mas Levin. That's amazing. Aku beneran amazed sama passionnya Mas gitu, sumpah dari tadi tuh aku selalu amazed. Okay, I think that would be all. Thank you for watching. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Levin, makasih. Bye.